Sobat Natura, kembali lagi bersama saya Desi Natalia, tuan rumah ngobrolin alam pada hari ini. Sebelumnya kita tuh sudah bahas tentang keanekaragaman hayati yang ada di Taman Nasional Sebangau dan pentingnya juga Taman Nasional Sebangau ya, terutama bagi populasi orangutan yang cukup tinggi di sana gitu. Nah, sekarang kita akan masuk pada segmen kedua yang akan membahas tentang apa saja sih ancaman dan tantangan yang dihadapi oleh Taman Nasional Sebangau dan juga upaya untuk menjaga Taman Nasional Sebangau dan pemulihan ekosistemnya gitu. Tapi sebelumnya saya masih mau ada pertanyaan lagi nih ke Pak Andi. Iya. Tentang tadi kan kita bicara pentingnya Taman Nasional Sebangau gitu kan sebagai penyimpan karbon dan segala macam itu. Kalau Sobat Natura mungkin pasti akan bertanya-tanya, emang apa sih bedanya sih Taman Nasional Sebangau ini dengan hutan lainnya gitu? Ya, jadi kalau menurut penelitian ya, gambut itu bisa menyimpan karbon antara 10 sampai dengan 80 kali lipat dari hutan non gambut gitu loh. Itu untuk kemampuan dia menyimpan karbonnya. Kemampuan dia menyerap airnya juga begitu. Dia antara 10 sampai 13 kali lebih banyak menyimpan air dibandingkan hutan non gambut gitu loh. Sehingga Taman Nasional Sebangau tadi sebagai penyimpan karbon juga sebagai penyimpan air yang luar biasa. Penyimpan air, tangki besar gitu ya, tangki besar. air untuk menyimpan air gitu ya. Betul. Oke. Ini pengetahuan baru lagi buat saya yang orang awam yang tidak punya background kehutanan sebelumnya gitu ya. Ini sebagai penyimpan karbon dan juga penyimpan air gitu ya, tangki air yang besar gitu. Betul. Jadi ketika itu kering juga akhirnya ada dampak yang besar gitu yang dihadapi ya Pak ya. Jadi kayak tahun 2015 lalu terjadi kebakaran hutan yang cukup parah di Kalimantan Tengah dan juga berbagai daerah di Indonesia lainnya, terutama yang memiliki gambut gitu ya di areanya, dan Taman Nasional juga terdampak gitu ya di 2015 dan juga di 2019 juga terdampak kebakaran, tapi untungnya berhasil dicegah tadi ya Pak ya, untuk dampaknya supaya tidak terlalu besar nih. Itu tapi 2015 ya, 2019. 2015 itu lumayan besar juga area yang terbakar di Taman Nasional Sebangau. Nah, selain kebakaran, Pak Andi, ancaman apa lagi sih dan tantangan apa lagi sih yang dihadapi oleh Taman Nasional Sebangau? Iya, kalau ancaman sih memang begini Mbak Ici. Jadi kalau kita bicara tanah ya, tanah yang bisa terbakar itu cuma gambut. Selainnya itu nggak bisa terbakar. Tanah, pasir, liat dan sebagainya gitu loh. Nah, oleh karena itu gambut ini perlu selalu kita basahi itu. Istilahnya itu rewetting gitu loh. Rewetting ini salah satu upaya kita adalah membangun total sejak tahun 2005 sampai sekarang itu kan ada lebih dari 2000 sekat kanal ya yang ada di Taman Nasional Sebangau. Pertanyaannya kemudian kenapa tanah gambut ini bisa terbakar? Pertanyaan pentingnya kan itu tuh, sehingga orang harus tahu dulu tuh bagaimana jalan ceritanya sehingga dia bisa terbakar. Gambut itu karena dia selalu terendam air, serasah dan ranting, daun yang jatuh ke gambut itu karena selalu terendam air, dia kemudian tidak sempurna terdekomposisi menjadi tanah. Jadi mau jadi tanah tapi nggak jadi. Karena selalu terendam air. Nah, ketika airnya itu hilang, kering, baik karena musim kemarau yang berkepanjangan ataupun melalui adanya kanal-kanal ini yang mendorong semua air keluar dari kawasan gambut, itu nanti kalau kita pegang tanah gambut itu agak masih terasa tuh tekstur daunnya, ranting pohon, tapi udah halus dia. Seperti mungkin kalau kita bikin simplifikasinya tuh seperti daun kering, ranting kering itu yang ditumbuk, yang dihancur-hancurin, kayak seperti begitulah tanah gambut itu, sehingga dia terbakar itu. Sehingga dia terbakar. Nah, itu adalah ancaman yang paling tinggi lah di Taman Nasional Sebangau. Terus pertanyaannya tantangan tadi itu. Tantangan kita adalah bagaimana
Kalau yang normatif ya memang kita melakukan patroli, kita mengadakan kegiatan-kegiatan perlindungan dan sebagainya itu. Tetapi yang 2000 lebih sekat kanal ini tuh punya umur pakai tuh Mbak. Oh, gimana tuh Artinya maksudnya? sekat kanal ini kan karena di kawasan konservasi itu harus berasal dari bahan-bahan yang memang alami, kayu dan sebagainya itu, sehingga memang dia ada jangka waktu. Nanti setelah sekian tahun dia akan hancur gitu. Nah, tantangan kita bagaimana kita bisa merawat lebih dari 2000 sekat kanal ini. Artinya kalau rusak ringan bagaimana, kalau rusak berat bagaimana. Yang itu yang sebenarnya tantangan paling besar di Taman Nasional Sebangau ini nih. Dan prinsip dari kerja-kerja konservasi itu kan adalah kerja bersama itu. Sehingga seperti mitra BNF ini, seperti masyarakat, perguruan tinggi, LSM dan sebagainya itu memang harus bersama-sama kita untuk menjaga dan melindungi Taman Nasional Sebangau ini. Iya betul sekali. Jadi ancamannya yang paling tinggi tadi memang tetap si kebakaran ini ya Pak, kebakaran ini, dan juga tantangannya itu adalah menjaga sekat kanalnya supaya gambutnya tetap basah gitu ya. Betul. Supaya tetap basah, yang tadinya HPH 30 tahun lalu harus kembali kita jaga tetap basah di Taman Nasional Sebangau supaya tidak lagi ada kebakaran terjadi di sana gitu kan. Kalau boleh tahu nih juga Pak Andi, berapa sih luasan wilayah yang ada di Taman Nasional Sebangau yang terdampak dari kebakaran yang lalu? Kalau kebakaran itu kan luasnya 2015 itu dari data ya, saya baca data itu hampir lebih dari 40 ribuan hektar lah yang mungkin terbakar ya. Tapi di 2019 di bawah 2000 hektar itu terbakarnya. Cukup kecil ya? Cukup kecil, dan biasanya itu asal kita jaga, kemudian dia bisa basah, pelan-pelan terjadi suksesi alami gitu loh. Dengan adanya sekat-sekat kanal itu. Tetapi kalau dari zonasi Taman Nasional Sebangau pada saat awal ditunjuk tahun 2004 itu open area lah istilahnya untuk zona rehabilitasi di Taman Nasional Sebangau itu kurang lebih 74.000 hektar. 74.000 hektar ya. Nah sekarang ini kita melakukan review zonasi lagi. Zona rehabilitasi Taman Nasional Sebangau itu sekarang tinggal 43.000 hektar lah. Artinya dalam kurun waktu 15-16 tahun ini sekitar 30.000 hektar itu sudah mulai berhutan kembali, baik melalui intervensi pembangunan sekat kanal yang kemudian dia menjadi suksesi alami, atau intervensi penanaman oleh mitra-mitra seperti BNF ini nih. Baiklah, ini jadi salah satu caranya tadi adalah melalui penanaman ya, untuk mendorong rehabilitasi areanya. Tadi sekitar 4.000 sisanya ya sekarang. 42.000 area rehabilitasinya. Ini saya langsung lanjut lagi ke Pak Adi. Ini bicara tentang mitra, tadi sudah disinggung juga oleh Pak Andi tentang pentingnya kemitraan gitu kan, kolaborasi untuk bisa menjaga Taman Nasional Sebangau dan juga merestorasi habitat orang utan. Kita bisa bilang Taman Nasional adalah habitat orang utan. Betul. Gitu, yang penting gitu. Apa saja sih upaya yang dilakukan oleh BNF untuk mendukung kegiatan restorasi di Taman Nasional Sebangau? Ya, Mbak Eci, kalau restorasi kita paham betul kalau untuk restorasi habitat di TN Sebangau ya, Mbak Eci, Pak Andi ya. Ada 3 pilar yang selalu kita pakai untuk itu ya, Mbak Eci ya. Dari mulai reforestasi, itu menanam kembali, kemudian rewetting dan revitalisasi. Di konteks restorasi memang salah satu effort yang paling besar yang akan kita kejar ke depannya itu di project 1 million trees ya Pak Andi ya. Ada project untuk menanam 1 juta pohon di TN Sebangau yang itu sebetulnya butuh kerja bersama, betul kata Pak Andi. Begitu luasnya areal TN Sebangau yang harus kita rehabilitasi bersama-sama dan butuh resources yang besar juga untuk itu. Kemudian salah satu hal yang penting juga dengan TN Sebangau pun kita banyak sharing knowledge di sana, bagaimana restorasi di lahan gambut yang baik dilakukan, bagaimana untuk memastikan semua proses yang kita lakukan itu bisa memiliki survival rate yang tinggi,
Jadi sampai detik ini pun kita masih terus bersama-sama dengan Taman Nasional untuk bisa mengejar output yang kita inginkan. Walaupun sejatinya kita yakin sekali Mbak Eci, Pak Andi, kita nggak akan berhenti di 1 juta pohon. Artinya target kita tidak semata-mata kuantiti yang kita kejar, tapi kita berharap memang ada impact yang bisa kita lihat dari hasil kerja restorasi kita di Taman Subangau. Saya pikir itu Mbak ya. Iya, ini terdengar sangat ambisius ya Pak ya. 1 juta pohon yang mau ditanam di area rehabilitasi Taman Nasional Subangau. Tapi ini kalau menurut pandangan Pak Andi sendiri, 1 juta pohon ini apakah cukup atau masih kurang gitu untuk rehabilitasi ekosistem? Ya, jadi angka-angka itu relatif sebenarnya. Relatif sebenarnya. Kalau luasan yang ditanam sedikit, 1 juta itu banyak. Tapi kalau luasan yang ditanam harusnya besar, 1 juta ini masih sangat sedikit ini. Kira-kira begitulah. Artinya saya cerita tadi ada zona rehabilitasi di Taman Nasional Subangau itu ada 43.000 hektar, itu bukan maksudnya semuanya kosong, bukan. Jadi ada yang perlu seluruhnya ditanami atau hanya diisi sela-selanya ada pengayaan istilahnya gitu loh. Iya. Anggaplah kita misalnya bicara 1 hektarnya dengan penanaman 1 juta pohon dari BNF ini ada 500 pohon per hektar lah kira-kira begitu. Berarti 1 juta pohon itu hanya untuk 2.000 hektar. Sehingga nanti kalau Mbak Eci tanya apakah jumlah itu memadai, kalau untuk semua yang kita tanam di zona rehabilitasi masih jauh angka itu. Tetapi berapapun angka support daripada mitra itu, kita sungguh sangat berterima kasih itu. Dan ini juga tentu saja BNF juga mencapainya bukan dalam waktu 1-2 tahun ya. Karena program 1 juta pohon ini kan barangkali akan selesai dalam waktu 10 tahun yang akan datang lah dari sekarang. Artinya kalau misalnya targetnya antara 50.000 sampai 100.000 tanaman yang ditanam, artinya kurang lebihnya seperti itulah. Tidak akan ditanam dalam waktu setahun, kira-kira begitulah ininya. Dan itu juga akan yang pasti semua, kalau yang saya tahu ya, BNF semuanya masyarakat semua, murni masyarakat yang kita berdayakan yang berada di sekitar Taman Nasional untuk ikut membantu memulihkan ekosistem di Taman Nasional Subangau, kira-kira begitulah. Wah ya, ini menarik. Tadi sudah disinggung langsung sama Pak Andi, ada pelibatan masyarakat gitu ya. Saya langsung ke Pak Adi lagi berarti ini. Bagaimana sih pelibatan masyarakat yang dilakukan ini untuk memulihkan ekosistem yang di Taman Nasional Subangau? Apa saja gitu ya? Pelibatan masyarakatnya seperti apa gitu ya? Ya Mbak Eci, artinya yang pertama mungkin untuk artinya tidak hanya hal-hal yang di dalam Taman Nasional itu yang penting untuk kita fokuskan ya. Artinya justru daerah buffer Taman Nasional, terutama masyarakat yang sekitar Taman Nasional itu penting untuk kita pikirkan juga untuk menjamin bahwasannya aktivitas dalam kawasan bisa seminim mungkin itu ada. Nah, hampir semua kegiatan BNF memang kita based on community ya, Mbak Eci, Pak Andi ya. Hampir semua aktivitas terkait dengan restorasi, kemudian pengamanan kawasan, itu semuanya memang 90% kita libatkan masyarakat untuk terlibat dalam semua aktivitas itu. Dari mulai pengadaan bibit, kemudian pelangsiran bibit, penanaman, monitoring, patroli kawasan, itu kita selalu libatkan masyarakat sekitar kawasan. Itu pun saya pikir salah satu upaya kita untuk bisa merubah mindset masyarakat sekitar kawasan untuk bersama-sama dengan kita jaga Taman Nasional. Dan itu pun saya pikir butuh effort yang besar juga untuk itu Pak Andi dan Mbak Eci. Oke, ini menarik ya informasinya. 90% pelibatan masyarakat dalam kegiatan konservasi yang dilakukan di Taman Nasional Subangau. Dan itu semua aspek ya, aspek program dari penanaman, patroli, dan juga pembangunan sekat kanal ya. Ini pasti ada harapannya ada impact juga ke masyarakat ya, supaya mereka merasa ada kepemilikan gitu ya dalam
dalam melindungi kawasan mereka juga merasa terlibat aktif dan akhirnya akan terus menjaga gitu. Ya, saya pikir salah satu pilar yang saya katakan tadi revitalisasi itu salah satunya memang dengan pemberdayaan masyarakat di sana ya. Untuk memberikan manfaat juga secara ekonomi dalam upaya pengelolaan sebuah kawasan, Mbak ya. Oh ya, ini ada target untuk bisa ada dampak sosial ekonominya juga gitu ya. Terakhir nih saya mau nanya lagi, bagaimana sih sekarang perkembangan kegiatan konservasi yang ada di Taman Nasional Sebangau? Mungkin dari Pak Andi dulu sebelum ke Pak Adi. Kalau perkembangannya baik-baik saja. Perkembangan konservasi di Taman Nasional Sebangau, kita ini kan begini Mbak Eci, sebenarnya kami ini di sini punya harapan lah bahwa someday suatu saat itu Taman Nasional Sebangau ini bisa menjadi Center of Excellence gambut lah, baik di Indonesia, mudah-mudahan bisa ke Asia maupun di dunia lah. Amin. Dan semua yang kita kerjakan di sini itu sedang mengarah ke sana, ke mana namanya, ke harapan-harapan kita tadi itu, gitu loh. Dan ada beberapa sudut pandang lah di konservasi ini, mazhab lah ceritanya begitu loh. Saat yang saya sering challenge ke teman-teman di Taman Nasional Sebangau itu adalah kawasan konservasi kita ini, dia kita lindungi supaya dia bermanfaat, atau karena kawasan kita ini dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, maka itu mereka ikut membantu melindungi. Nah, sehingga dari mana kita harus berpijaknya di situ loh. Oleh karena itu maka saya bilang tadi, konservasi itu adalah kerja bersama gitu loh. Artinya semua yang bisa menjadi kita dorong bisa menjadi insentif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga masyarakat merasakan oh ternyata banyak loh manfaatnya. Kita bisa disuruh nyari bibit, kita bisa disuruh bikin persemaian, bisa disuruh nanam dan sebagainya, disuruh patroli bersama masyarakat, dan ekowisata juga, ekoturisme juga. Artinya semakin banyak masyarakat, mitra kita, pemerintah daerah juga, mitra NGO juga yang kemudian merasakan banyak manfaat dari Taman Nasional Sebangau ini, sehingga kita akan bersama-sama secara kolektif melindungi dan menjaga Taman Nasional Sebangau ini. Kira-kira begitulah. Baiklah, terima kasih Pak Andi. Selanjutnya ada Pak Adi, gimana nih? Ya, kalau saat ini saya pikir di samping yang disampaikan Pak Andi, artinya kita juga sedang banyak melakukan riset di TN Sebangau ya. Dalam arti mungkin orang-orang tua kita dulu sering bilang kalau tidak kenal kita tidak sayang ya Pak Andi ya. Itu salah satu upaya kita juga untuk banyak membuat publikasi agar masyarakat luas bisa tahu tentang gambut, tentang TN Sebangau. Artinya dari starting itu saya pikir harapan kita semakin banyak informasi yang diterima oleh masyarakat luas, semakin besar juga peluangnya kita untuk bisa bersama-sama untuk menjaga TN Sebangau ya Pak Andi. Dan hal ini pasti akan jadi salah satu agenda yang akan terus kita lakukan sama-sama dengan TN. Ya. Baik, terima kasih banyak nih Pak Andi dan Pak Adi. Namanya mirip-mirip. Saya hampir terpeleset berapa kali memanggil nama. Hampir terpeleset, dan jawabannya semua menarik semua ya. Dan juga bermanfaat untuk Sobat Natura untuk bisa kenal lagi tentang gambut, tentang Taman Nasional Sebangau, dan juga bagaimana sih pelibatan masyarakat di sekitarnya untuk menjaga kawasan. Harapan kita masyarakat lebih luas juga bisa ikut gitu ya Pak ya. Amin. Bisa ikut berpartisipasi menjaga kawasan Taman Nasional Sebangau, bisa melalui juga kegiatan ekowisata ya, berkontribusi untuk masyarakat sekitar supaya Taman Nasional Sebangau ini tetap terjaga dan semakin dikenal oleh publik sebagai penyimpan karbon secara global gitu. Dan juga alasan Kalimantan Tengah terpilih menjadi ibu kota paru-paru dunia karena Taman Nasional Sebangau, begitu ya Pak Andi ya? Salah satunya gitu ya. Jadi memang penting sekali untuk kita bersama-sama bekerja dalam konservasi untuk melindungi Taman Nasional Sebangau. Nah, selanjutnya nanti kan tadi sudah disentil sedikit tentang adanya tim patroli gitu ya, pelibatan masyarakat untuk tim patroli. Jadi ini adalah salah satu upaya gitu ya untuk melindungi kawasan Taman Nasional Sebangau sebagai bentuk kesiapsiagaan juga ya, perlindungan kawasan. Tapi untuk menjawab pertanyaan ini,
kita tidak di hari ini, Pak Andi dan Pak Adi. Jadi untuk menjawab pertanyaan ini nanti kita akan ada sesi lagi yang berbeda bersama dengan BTNS. Jadi pastikan kalau Sobat Natura sudah subscribe kanal YouTube channelnya BNF gitu ya, dan nyalakan loncengnya, jadi nggak ketinggalan informasi terkini dari kita, dan juga kalau cerita kolaborasi lainnya dengan mitra-mitra lainnya. Jangan lupa juga untuk komen, like, dan share kalau kamu rasa konten ini bermanfaat. Saya Desi Natalia, pamit undur diri, sampai jumpa lagi di Ngobrolin Alam. Tetap jaga alam.